Perkenalkan, nama aku Ramadana Farela Isyanazai, mahasiswa dari kampus Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas materi mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Tolong disimak videonya baik-baik ya. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah budaya manajemen pengetahuan organisasi. Menurut Muljono pada tahun 2003 menyatakan bahwa budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah untuk para anggotanya. Sedangkan menurut Stroner dan kawan-kawan menyatakan budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain. Satu, untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Lalu yang selanjutnya ada sudut pandang budaya. Sudut pandang budaya sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada di dalam organisasi. Misal organisasi yang ternetralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Lalu yang terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Pada manajemen sendiri terdapat beberapa cakupan penting, diantaranya yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi. Serta yang terakhir yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dalam manajemen budaya. Yang pertama yaitu, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Lalu yang kedua yaitu, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga yaitu, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Lalu yang keempat yaitu, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Lalu yang kelima yaitu, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini. Lalu yang terakhir yaitu, jikalau orang berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan. Lalu yang selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Terdapat 5 unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama yaitu peran pimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi.
transformasi. Lalu yang kedua yaitu budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu yang ketiga yaitu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lalu yang keempat yaitu perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Serta yang terakhir yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Terdapat 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut McKinsey. Yang pertama yaitu struktur, lalu yang kedua yaitu sistem, yang ketiga yaitu style, yang keempat yaitu staff, yang kelima yaitu skill, yang keenam yaitu strategi, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu shared values. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.